pengambilan absensi peserta diseminasi budaya positif. Pembukaan diseminasi budaya positif. Nabi Muhammad SAW. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala UPT SMP Negeri 1 Linggo Sari Baganti, Bapak Ibu calon guru penggerak, kemudian Bapak Ibu Majelis Guru UPT SMP Negeri 1 Linggo Sari Baganti. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan yang berbahagia ini kita langsung saja masuk ke acara yang selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Tirto Srieti. Hadirin dimohon berdiri. Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu undangan dan hadirin yang berbahagia. Selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala UPT SMP Negeri 1 Linggo Sari Baganti. Kepada Bapak Kepala Sekolah waktu dan tempat kami persilakan. Oke, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai kita terima dalam rangka Penyebaran pemahaman budaya positif oleh Adelia Melani. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Linggo Sari Baganti, yang terhormat Ibu-Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru UPT SMP Negeri 1 Linggo Sari Baganti. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat yang tak terhingga, yang tak terhitung nilainya, sehingga kita bisa mengecap dunia pendidikan, manisnya ilmu pengetahuan yang seperti kita rasakan pada hari ini. Selawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi besar kita, karena jasa-jasa beliau, karena pengorbanan beliau, kita bisa menghirup udara kebebasan di yang seperti kita rasakan pada hari ini. Baik Bapak Ibu, saya mengucapkan sangat banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir pada hari ini dalam rangka diseminasi budaya positif di sekolah kita UPT SMP Negeri 1 Linggo Sari Baganti. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif yang telah kami pelajari di dalam pendidikan guru penggerak angkatan 11 pada tahun ini. Oke, iya, kita mulai dengan ini teman-teman. Ini tim saya Bapak Ibu. Ini saya Adelia Melani, CGP angkatan 11. Ini mungkin yang kedua itu adalah Ibu Helmi Rosita, yang mungkin familiar dengan Bapak Ibu, yang mungkin lebih lama bergaul dengan Ibu Mimi, yaitu beliau adalah pengajar praktik saya. Dan yang untuk ketiga yaitu adalah Bu Kristiawati. Beliau adalah fasilitator hebat kami, berasal dari Pasaman. Ya. Baik Bapak Ibu, untuk sebelum kita mulai kegiatan kita untuk menyebarkan pemahaman, ini ada beberapa pertanyaan pemantik yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak? Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Oke, ada yang bilang setuju, ada yang tidak. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu setuju atau tidak? Pemberian hadiah atau reward itu bisa memotivasi siswa kita. Setuju. Oke, ada yang setuju, ada yang tidak? Oke. Tidak. Ada setuju, ada yang tidak setuju, tetapi kan oke ya. Untuk yang ketiga,
bisa mengontrol peserta didik. Setuju atau tidak? Tidak. Kita ini dulu Bapak Ibu, bisa nggak kita mengontrol peserta didik? Tidak. Bisa, ada yang bilang bisa, ada yang tidak. Oke. Nah, pertanyaan yang keempat, seorang guru itu harus mampu memberikan solusi bagi siswanya. Setuju atau tidak? Setuju. Oke, ada Bapak Ibu yang setuju, ada yang tidak. Baik Bapak Ibu, mungkin pertanyaan ini akan terjawab nantinya di slide-slide berikutnya. Nah, kata pengantarnya, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu menjelaskan tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam konsep ini, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Proses menuntun dapat dilakukan dengan menerapkan trisantra pendidikan, yaitu Ingat Sosong Tolodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Artinya, di depan itu kita sebagai pendidik, di depan memberi teladan, di samping memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak itu diibaratkan seperti peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Kita ini diibaratkan sebagai petani atau tukang kebun. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani dan Pak Tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah biji jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, maka dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas baik namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Jadi kita diibaratkan seperti Pak Tani ya Bapak Ibu. Oleh sebab itu, maka pola pendidikan seharusnya mampu menyesuaikan dengan pengembangan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan di era mendatang seperti kreativitas, inovatif, kepemimpinan, rasa percaya diri, kemandirian, kedisiplinan, kekritisan dalam berpikir, daya nalar yang tinggi, kemampuan berkomunikasi dan bekerja dalam tim, serta berwawasan global sebagaimana karakter yang diharapkan dari pelajar, yakni menjadi pelajar yang berprofil pelajar Pancasila, sehingga mereka dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Baik, Bapak Ibu, kita akan membahas ini ada konsep inti budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini akan kita kupas satu persatu Bapak Ibu. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Dulu mungkin pada zaman Belanda atau mungkin pada zaman yang masih ada kita adalah menerapkan teacher-centered learning, yaitu pendidikan itu berfokus kepada guru. Namun saat ini Bapak Ibu, pendidikan itu harus student-centered learning, yaitu pendidikan berfokus kepada siswa, berpihak pada murid. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi, sehingga pada peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai psikologi modern yang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Prinsip pembelajaran dengan paradigma baru yang berpihak pada murid itu yaitu yang pertama, kita harus mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar siswa saat ini.
masing-masing siswa itu seperti kata Bapak Nandi tadi adalah unik. Iya Bapak Ibu, betul. Siswa itu kita unik, mempunyai kelebihan potensi yang masing-masing. Jadi kebutuhan yang perlu kita bantu kepada peserta didik kita adalah bagaimana bisa capaian pembelajarannya bisa tercapai dan mereka mendapatkan prestasi di bidang yang masing-masing. Yang kedua itu membangun kapasitas belajar siswa menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kita sebagai guru Bapak Ibu harus memotivasi siswa kita untuk memotivasi siswa kita agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jangan berhenti belajar selagi mereka tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, mendukung perkembangan kognitif dan karakter siswa. Pembelajaran di dalam kelas kita Bapak Ibu harus mendukung dengan perkembangan kognitif dan karakter siswa. Nah, seperti mungkin menerapkan keyakinan kelas, mempersiapkan pembelajaran sebelum dimulai. Nah, yang keempat, menyesuaikan konteks kehidupan siswa. Jadi pembelajaran yang era baru ini Bapak Ibu tidak lagi pembelajaran yang ilusi, tapi dia harus disesuaikan dengan konteks kehidupan kita. Nah, dan lebih bagusnya itu diterapkan dalam lingkungan rumah mereka. Contoh-contoh yang kita ambil dalam pembelajaran itu diterapkan dalam lingkungan rumah mereka dan budaya kita. Prinsip yang kelima yaitu mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Bapak Ibu, pembelajaran kita di dalam kelas harus mengarahkan kepada masa depan mereka yang untuk berkelanjutan mereka. Sehingga nanti di masa depan akan bermanfaat pembelajaran yang kita ajarkan di kelas pada saat ini. Nah, Bapak Ibu, kita masuk ke miskonsepsi tentang teori kontrol. Menurut teori kontrol Dr. William Glasser, ilusi ternyata guru bisa mengontrol siswa. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak marah. Nah, sekarang kan kita luruskan Bapak Ibu. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus responnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Termasuk peserta didik kita Bapak Ibu. Mereka yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Kita hanya sebagai motivator bagi mereka. Orang lain saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus responnya, modal berpikir menang dan kalah, tapi teori kontrolnya, modal berpikir menang-menang. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke disiplin positif. Baik Bapak Ibu, apa yang terpikir oleh Bapak Ibu ketika kita mendengar kata disiplin? Gimana Ibu? Disiplin. Kira-kira ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terpikir oleh Bapak Ibu? Taat. Ya. Apalagi Bapak Ibu? Oke. Tidak hanya patuh, tapi siap memerintahkan diri sendiri. Oke, kita kasih puas dulu untuk Bapak Nindi dan Bu Rini. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu kadang kita maknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebenarnya Bapak Ibu, disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang berarti belajar.
memiliki tanggung jawab. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward atau ancaman dan hukuman. Bapak Ibu, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Sekarang kita masuk ke dalam nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu yang kita sepakati bersama Bapak Ibu. Contohnya, ini terlepas dari suku, agama, bahasa maupun latar belakang. Contohnya jujur, itu nilai kebajikannya. Jujur, saling menghormati, toleransi, kasih sayang, dan lain sebagainya. Kalau kita Bapak Ibu, selain itu nilai kebajikan yang kita terapkan dalam profil Praja Pancasila yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Sekarang kita masuk ke dalam 5 kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, kita sebagai manusia memiliki 5 kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, kesenangan, fun, kebebasan, freedom, penguasaan, power. Ketika ada anak yang melanggar aturan atau membuat kesalahan, berarti itu ada tanda kebutuhannya yang belum terpenuhi, Bapak Ibu. Nah, ini penjelasannya. Kebutuhan hidup, bertahan hidup itu contohnya kesehatan, rumah, makanan, itu. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Yang ketiga, penguasaan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Ini kebutuhan penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, senang mencoba hal baru, dan menarik. Itu kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Seperti bermain, tertawa, bermain dengan teman. Itu Bapak Ibu. Nah, ini ada sebuah kasus Bapak Ibu. Kebutuhan apa yang kira-kira dipenuhi? Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuatnya dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Nih, Bapak Ibu, jawaban Dimas, aku merasa bangga dan keren. Kebutuhan apa yang ingin dipenuhi Bapak Ibu? Penguasaan, betul, penguasaan. Ketika Dimas ini menjawab, biar bisa ajak jalan naik mobil, apa itu Bapak Ibu? Kasih sayang dan rasa diterima. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke dalam motivasi perilaku manusia. Perilaku manusia itu pasti ada motivasinya Bapak Ibu. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dua motivasi pertama ini adalah motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi dari luar. Ekstrinsik. Dan motivasi yang ketiga ini adalah motivasi intrinsik, karena mereka yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Apa itu hukuman Bapak Ibu? Nah, hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman itu bersifat satu arah,
dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berbentuk fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Itu hukuman Bapak Ibu. Setelah itu ada konsekuensi. Apa itu konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi itu dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman dan untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Nah, baik Bapak Ibu, ini mari kita berlatih Bapak Ibu. Hukuman atau konsekuensi kah? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuat di meja. Hukuman atau konsekuensi? Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena terlambat. Hukuman atau konsekuensi? Oke, nanti akan kita jawab. Menggantikan kertas tugas temannya yang sudah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Oke. Nah, betul. Kasih tepuk tangan dulu untuk kita semua. Bapak Ibu hebat. Betul Bapak Ibu, ini adalah hukuman, konsekuensi, hukuman. Nah, sekarang kita masuk ke restitusi Bapak Ibu. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa pula itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke posisi kontrol restitusi. 5 posisi kontrol. Yang pertama, posisi kita sebagai guru ada yang sebagai penghukum. Ada membuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Oke Bapak Ibu, silakan dilihat. Ini posisi penghukum. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kerjaan. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Alam tantu lang yung kakapok lah dah. Baik Bapak Ibu, itu adalah posisi penghukum. Biasanya posisi penghukum itu nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya matanya melotot, dan jari menunjuk menghati. Apa dampak pada murid kita Bapak Ibu? Kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, setelah pulang sekolah, murid melihat motor atau mobil Bapak Ibu guru
dan akan menguras kendaraan tersebut dengan paku. Ini posisi merasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Ayo cepat, kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Baik Bapak Ibu, itu posisi kalau kita membuat pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Dampak pada murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Oke, Bapak Ibu, itu posisi sebagai teman. Posisi ini, pada posisi ini kita tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Posisi di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja, di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Yang keempat, posisi pemantau. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak?
Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Oke, Bapak Ibu, itu adalah posisi pemantau. Posisi pemantau ini berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Yang terakhir adalah posisi manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Ren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, itu adalah posisi manajer. Posisi terakhir yaitu posisi manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Fokus pada murid bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Bapak Ibu, kira-kira dari 5 posisi kontrol tadi, mana posisi yang paling baik? Iya, posisi manajer. Betul Bapak Ibu, posisi manajer. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, kita masuk lagi ke keyakinan Yang kelas. masuk kelas masuk dulu Bapak. Ya, Yang ke majar. keyakinan kelas. Yang majar. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bangsa. Menurut Gosser 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi, kalau keyakinan yang ada pada murid itu Bapak Ibu, dia akan lebih enjoy melakukannya daripada peraturan yang memaksa dia. Nah, Bapak Ibu, mengapa sekarang dinamakan dengan keyakinan
keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Ada yang tahu Bapak Ibu? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ada keyakinan, ada peraturan. Menekankan pada keyakinan, seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Ini contoh keyakinan kelas Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu nadanya harus positif ya Bapak Ibu. Kita tidak, kalau keyakinan kelas tidak dibenarkan untuk membuatnya tidak boleh membuang, tidak dilarang menggunakan kata-kata itu Bapak Ibu, tapi lebih memunculkan motivasi dengan kalimat yang positif. Contohnya, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Itu contohnya Bapak Ibu. Boleh kita tambah lagi sesuai dengan kebutuhan kelas kita Bapak Ibu. Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini Bapak Ibu, ini adalah segitiga restitusi. Yang pertama, teori langkah-langkahnya ada 3 Bapak Ibu. Jika ada anak yang membuat masalah, kita bisa menerapkan 3 restitusi ini untuk membuat keyakinan mereka untuk mendapatkan perubahan yang baik dari sikap mereka Bapak Ibu. Langkah pertama, kita menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas itu Bapak Ibu, kita bisa menggunakan kata-kata seperti ini kepada anak kita. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikannya ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu pertama Bapak Ibu. Yang perlu kita terapkan adalah menstabilkan identitas anak. Yang kedua Bapak Ibu, langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Kita bisa menggunakan kata-kata seperti ini Bapak Ibu. Padahal kamu bisa melakukannya yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada diri kamu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Itu langkah kedua yang kita terapkan untuk merestitusi seorang siswa yang dalam masalah. Yang ketiga Bapak Ibu, kita menanyakan keyakinan kelas mereka. Kita di dalam kelas boleh menggunakan kata-kata seperti ini Bapak Ibu. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Kita tinjau lagi Bapak Ibu keyakinan kelas yang telah kita buat sebelumnya. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, itu adalah tahap yang ketiga Bapak Ibu. Jadi kita menggali potensi dari anak, dia yang memecahkan masalahnya sendiri dan mencari solusi dari masalahnya sendiri. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita sudah masuk ke tahap refleksi. Bapak Ibu hebat, kira-kira apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan hari ini? Boleh Bapak Ibu langsung menjawabnya. Dan yang kedua, apa rencana penerapan Ibu ke depan setelah mengikuti serangkaian dari disiplin positif tadi Bapak Ibu? Boleh Bapak Ibu yang mau memberikan refleksinya?
biar lebih. Ayo boleh Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu. Apa yang sudah kita dapat pada hari ini Bapak Ibu? Apa yang ada? Oh, tidak baik Bapak Ibu. Ini dia, Ah, iya, boleh. bentar. Iya. Terkait dengan materi, kemudian dengan revisi yang saya dapatkan hari ini, saya barangkali secara pribadi kurang tepat. Pertama, barangkali mungkin dari penyajian itu terlalu cepat, sehingganya peserta ini susah untuk mengambil kesimpulan. Dua-duanya termasuk bingung, ya. Cuma bacuin dan dulu ya. Ya, karena itu ini kan namanya kan diseminasi. Kita akan menerapkan apa yang ada sama kita itu agar menjadi budaya di kawan-kawan yang tidak diketahui di kawan-kawan itu kan tahu ya Dino. Misalkan ini kan apa namanya tuh tentang budaya positif. Yang lawak terapkan sesuai dengan teori budaya positif. Karena yang belajar kan guru penggerak. Yang kawan-kawan kami kan belum, sehingga nanti dengan adanya perwakilan guru penggerak di sekolah terimbas. Jadi tadi kan banyak hal-hal itu yang belum paham. Coba step nggak yang pas. Yang lambat jangan seperti narasumber memberikan pelatihan dalam kegiatan-kegiatan fintech segala macam, karena orang itu kan terhubung dengan waktu. Kalau kita kan enggak, ya fintech, tapi ada paham. Itu kalau dari saya. Terima kasih banyak Pak, terima kasih atas refleksinya dan semoga itu bisa menjadi penerapan atau perbaikan kita ke depannya. Ya Bapak Ibu, boleh Bapak Ibu untuk memberikan refleksinya. Ini nggak sampai Bapak Ibu. Ke depan. Refleksi dari peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan coba merefleksi apa yang didapatkan dari penyampaian yang disampaikan oleh Ibu Adelia dan juga sekalian dengan yang tadi karena materinya sangat utuh. Yang pertama, apa yang Bapak Ibu dapatkan hari ini? Sebenarnya banyak hal yang bisa kita dapatkan hari ini dari penyampaian yang disampaikan oleh Ibu CGP tadi, calon guru penggerak tadi. Yang pertama tentang konsep disiplin. Tadi saya katakan Bunda menyampaikan ada konsep disiplin positif. Yang mana konsep disiplin positif itu sebenarnya bukan hanya sebuah peraturan, tapi juga berawal dari tuntutan sebuah peraturan. Tapi konsep disiplin positif itu bagaimana kita bisa menerapkan disiplin tapi yang bersifat positif. Nah, ini juga ada kaitannya nanti dengan kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas yang kita buat itu akan menciptakan keyakinan kelas. Kalau hanya kesepakatan kelas itu mungkin masih bisa, keyakinan kelas itu nanti berawal dari kesepakatan kelas yang kita buat. Nah, nanti keyakinan kelas itu akan menjadi juga keyakinan sekolah atau menjadi keyakinan kita bersama. Itu salah satu refleksi yang didapatkan hari ini. Jadi untuk rencana penerapan ke depannya, yaitu penerapan disiplin positif, mungkin itu dimulai dari hal-hal yang kecil dulu. Mungkin masalah terlambat atau pembuatan kesepakatan kelas paling minimalnya. Atau Bapak Ibu mungkin bisa kita mulai dari kesepakatan belajar yang ingin kita buat dengan di kelas-kelas yang kita ajarkan. Mungkin itu refleksi yang bisa saya berikan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Fitri. Ada lagi Bapak Ibu? Kira-kira apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan dari sepanjang pemaparan tadi? Sudah, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Baiklah,
akan mencoba untuk merefleksikan apa yang disampaikan oleh Ibu Adelia tadi. Untuk permasalahan untuk penerapan disiplin, itu kita lihat dari posisi kita. Posisi kita sebagai apa tadi? Ada sebagai manajer, ada sebagai teman. Jadi saya lihat di sini yang sebelum sebagai manajer tadi itu apa boleh ya? Sebagai pemantau. Nah, saya setuju sekali. Di sini kita bertindak untuk mendisiplinkan siswa itu, kita sepakat tadi itu dengan sebagai manajer. Itu tepat sekali. Apalagi kami di sini sebagai guru BK, itu bagaimana kita mampu sebagai manajer di dalam mendisiplinkan siswa. Siswa tersebut menyadari suatu kesalahan yang dilakukan, kemudian mereka mampu menemukan solusi terhadap masalah yang dihadapinya tersebut. Jadi terkadang kami di BK juga lupa tentang hal itu. Terkadang kita terpengaruh, kadang emosi sesaat, kondisi kita, jadi kita lupa. Jadi seperti yang disampaikan Ibu Dea tadi, mungkin cocoknya yaitu sebagai manajer. Bagaimana kita mampu, baik guru maupun guru BK, kita memposisikan diri kita sebagai manajer dan juga sebagai pemantau tadi. Bagaimana kita mampu, siswa itu menyadari kesalahannya, kemudian mereka mampu untuk menemukan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Saya rasa ini hal yang paling tepat untuk mendisiplinkan siswa. Mereka langsung menemukan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Saya setuju sekali dengan ini. Mungkin itu saja. Terima kasih Bu Dea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Baik Bapak Ibu, atau ada lagi Bapak Ibu yang mau kasih refleksi? Cukup Bapak Ibu? Ada lagi? Oke, baik Bapak Ibu, itu adalah penyebaran pemahaman disiplin positif yang sudah kami pelajari di pendidikan guru penggerak angkatan 11 ini Bapak Ibu. Sebagai penutup, ini saya telah mengutip dari Standar Nasional Pendidikan Bapak Ibu. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, yaitu manajer, yang menuntun murid-muridnya menjadi insan mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu saya kutip dari Standar Nasional Pendidikan. Baik Bapak Ibu, telah berakhir juga penyebaran pemahaman saya. Semoga kita semua mendapatkan ilmunya dan bisa menerapkannya. Yang baik diambil, mungkin ada yang salah, mohon dimaafkan Bapak Ibu. Semoga kita bisa menerapkan disiplin positif di sekolah kita ini. Baik Bapak Ibu, sekian pemaparan saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.